Sekarang kita lanjutkan ke hukum dasar kimia yang ketiga, yaitu hukum Dalton. Nah, perlu diketahui Dalton di sini ini adalah Dalton pencetus dari teori atom Dalton. Nah, teori atom Dalton seperti kita tahu dia mengatakan bahwa bagian terkecil dari suatu senyawa adalah atom. Sifat-sifat atom adalah khas dan seterusnya. Nah, ternyata Dalton ini menyimpulkan teori atom Dalton berdasarkan hukum Lavoisier dan hukum Proust. Jadi dari dasar-dasar kekekalan massa dan perbandingan tetap, dia akhirnya bisa mencetuskan teori atom Dalton. Ingat di teori atom Dalton dia menyatakan bahwa dalam reaksi kimia, unsur yang satu dan unsur yang lain itu saling bereaksi sehingga membentuk susunan yang baru, membentuk suatu senyawa dengan massa yang kekal dan perbandingan yang tetap. Nah, inti dari hukum Dalton adalah, atau disebut juga hukum perbandingan berganda, intinya adalah jika perbandingan massa salah satu unsur dalam senyawa adalah sama, maka massa unsur lainnya itu perbandingannya juga akan merupakan bilangan bulat sederhana. Nah, pasti bingung ya mendengar kalimat yang sangat panjang ini. Ini akan lebih jelas jika kita lihat contoh. Nah, perlu diingat dalam hukum perbandingan berganda, biasanya kita membandingkan dua senyawa yang berbeda dengan unsur penyusun yang sama. Jadi sebagai contoh kita membandingkan senyawa sulfur dioksida dan sulfur trioksida. Ini adalah dua senyawa yang beda. Perbandingan massa sulfur dan oksigennya beda, tapi jenis unsur penyusunnya sama, yaitu sulfur dan oksigen. Nah, misalnya kita punya senyawa sulfur dioksida dengan massa total 100 gram. Massa sulfurnya diketahui 50%-nya atau 50 gram. Nah, pasti massa oksigennya 50 gram juga dong, karena di sini berlaku hukum kekekalan massa. Massa unsur-unsur penyusun dalam suatu senyawa itu harus selalu tetap. Jadi di awal dan di akhir itu harus sama massanya. Nah, senyawa yang kedua adalah sulfur trioksida. Kalau massa sulfur trioksida totalnya 100 gram, massa sulfurnya diketahui 40 gram. Oksigennya pasti 60 gram, karena ini totalnya harus tetap sama dengan 100 gram. Sama dengan massa akhir reaksi pembentukannya. Nah, hukum Dalton itu berkata kalau perbandingan massa salah satu unsur dalam dua senyawa adalah sama, maka perbandingan massa unsur yang lainnya adalah bilangan bulat. Nah, ini bisa kita buktikan dengan cara begini. Kita bandingkan massa sulfur di reaksi di senyawa pertama dan di senyawa yang kedua. Lalu kita bandingkan juga perbandingan massa oksigen di senyawa ke-1 dan senyawa kedua. Massa sulfur di senyawa pertama 50 gram, di senyawa kedua 40 gram. Jadi perbandingannya adalah 50 dibanding 40. Atau 5 banding 4. Sekarang kita bandingkan massa oksigen di senyawa pertama dan di senyawa kedua. Ini saya beri tanda O1 dibanding O2. Oksigen dari sulfur dioksida adalah 50 gram. Oksigen dalam sulfur trioksida adalah 60 gram. Jadi perbandingannya adalah 5 banding 6. Nah, menurut Dalton, kalau salah satu unsurnya perbandingannya sudah sama, maka perbandingan massa unsur yang lainnya bilangan bulat sederhana. Nah, maksudnya gimana? Kita jadikan perbandingan massa sulfur di senyawa ke-1 dan kedua menjadi 1 banding 1 atau menjadi sama. Nah, supaya jadi sama berarti angka 5 ini kita harus kalikan 4 dan angka 4-nya harus kita kalikan 5. Sehingga nanti kalau dibandingkan jadi 1 banding 1. Saya geser sedikit ya. Jadi perbandingan massa sulfur di senyawa pertama dan di senyawa kedua jadinya 20 banding 20 atau 1 banding 1. Nah, perlakuan yang sama harus kita lakukan di massa oksigen juga. Jadi massa oksigen di senyawa pertamanya kita kalikan 4 juga, di senyawa yang keduanya kita kalikan 5 juga. Nah, menurut Dalton ini harusnya nanti perbandingan massa oksigennya jadi bilangan bulat sederhana. Kalau kita hitung ini jadi nanti 20 banding 30 ya. Atau 2 banding 3. Nah, inti hukum Dalton itu gini. Jadi kalau perbandingan sulfurnya sudah sama di senyawa ke-1 dan kedua, sudah 1 banding 1, maka nanti perbandingan massa unsur berikutnya, unsur oksigennya adalah perbandingan bilangan bulat sederhana. 2 banding 3. Nah, ini adalah inti dari hukum Dalton.